Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elmudiatin Zakia dengan NIM 1903211000069 dan rekan saya Fitri Ainur Rohmah dengan NIM 1903211000037. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, pengambilan keputusan itu merupakan suatu hasil dari proses kognitif atau mental yang menghasilkan tindakan tertentu di antara alternatif pilihan yang ada. Kemudian menurut Angel tahun 2000, pengambilan keputusan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi terkait produk, evaluasi alternatif sebelum melakukan pembelian, kemudian proses pembelian atau konsumsi, dan yang terakhir yaitu evaluasi alternatif setelah proses pembelian. Nah, proses pengambilan keputusan tersebut tentunya melalui berbagai pertimbangan yang matang untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan pembelian. Nah, selanjutnya, konsumen dalam melakukan keputusan pembelian itu melalui berbagai tahapan. Nah, terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Proses ini diawali karena adanya pembeli yang menemukan masalah atau membutuhkan sesuatu. Nah, kebutuhan tersebut ditimbulkan karena adanya rangsangan internal yang terjadi karena kebutuhan dasar seseorang dan juga karena rangsangan eksternal yang terjadi karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar. Kemudian tahapan yang kedua adalah pencarian informasi atau information search. Nah, setelah konsumen mengenali masalah atau kebutuhannya, maka konsumen tersebut itu akan mencari informasi sehubungan dengan produk yang diperlukan. Adapun informasi pencarian itu dapat berupa sumber dari pengalaman pribadi, pengalaman teman, iklan, review dari media sosial, ataupun sumber-sumber lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu tahapan yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, setelah melakukan pencarian informasi tentang berbagai aspek, maka selanjutnya konsumen itu perlu melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif yang ada. Nah, untuk menentukan langkah selanjutnya yang dapat diambil. Nah, tahapan dalam evaluasi alternatif ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelian, dan tahap yang kedua adalah mencari jawaban alternatif terhadap kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu keputusan pembelian. Nah, setelah melalui berbagai tahapan sebelumnya, pada tahapan ini merupakan penentuan apakah konsumen akan mengambil keputusan berupa membeli produk ataupun tidak. Nah, konsumen dalam mengambil keputusan tersebut itu melakukan berbagai pertimbangan yang dapat meliputi merek, harga, jumlah produk, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembeliannya. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian, tentunya konsumen itu kan akan menilai produk tersebut. Nah, konsumen akan mengalami berbagai tingkat kepuasan, mulai dari kepuasan tingkat tinggi sampai dengan kepuasan tingkat rendah. Nah, sebagai seorang pemasar, tentunya harus memperhatikan konsumen setelah melakukan pembelian dengan cara follow up atau penanganan pasca pembelian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus yang ada. Nah, pada jurnal nasional yang pertama, saya mengambil jurnal dengan judul Pengambilan Keputusan Konsumen pada Pembelian Beras di Kota Makassar. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan juga uji chi-square. Nah, dalam proses pengambilan keputusan pembelian beras, tahapan yang dilakukan sebelum pembelian sampai dampak yang dirasakan setelah mengkonsumsi beras itu terdiri dari 5 tahapan. Nah, yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Nah, pada tahap pengenalan kebutuhan, manfaat yang dicari responden setelah mengkonsumsi beras adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok, sebagai pemenuhan gizi dan juga sebagai perwujudan dari gaya hidup masyarakat.
Nah, untuk segi alasan terbesar yang melandasi konsumen dalam membeli beras adalah karena rasanya yang enak dan juga pulen. Kemudian tahapan yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, pada tahap pencarian informasi, sumber informasi responden sebelum melakukan pembelian beras itu berasal dari anggota keluarga, teman, dan juga iklan di media massa. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Nah, pada tahapan evaluasi alternatif, pertimbangan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian beras itu terdiri dari harga beras, rasa, kandungan gizi, dan juga kemasan beras tersebut. Kemudian tahapan yang keempat yaitu keputusan pembelian. Nah, pada tahap keputusan pembelian, sebagian besar responden itu membeli beras bermerek daripada yang tidak bermerek. Dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Pada tahap evaluasi pasca pembelian, hampir semua konsumen itu menyatakan puas terhadap produk beras yang dibeli, baik itu berupa kemasan bermerek maupun yang tidak bermerek. Untuk tingkat kepuasan konsumen tersebut diukur dari kembalinya konsumen untuk membeli beras dengan merek dan juga tempat yang sama. Untuk selanjutnya, jurnal nasional yang kedua yaitu berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif yang berfungsi untuk mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan pembelian sayur hidroponik. Untuk pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur hidroponik itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau kebutuhan, di mana manfaat paling utama yang dicari oleh konsumen dalam melakukan pembelian sayuran hidroponik itu sebagian besar karena sayur hidroponik itu lebih sehat. Kemudian pada tahap yang kedua adalah tahap pencarian informasi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, sumber informasi yang paling berpengaruh bagi konsumen dalam melakukan pembelian sayur hidroponik adalah berasal dari diri sendiri, kemudian diikuti berasal dari sumber media cetak dan juga keluarga. Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif, di mana faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sayur hidroponik sebagian besar karena kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Untuk tahap keempat adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian tersebut menunjukkan bahwa konsumen sayur hidroponik sebagian besar melakukan pembelian sayur secara terencana. Kemudian tahap yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Didapatkan hasil bahwa konsumen yang membeli produk hidroponik itu merasa puas setelah melakukan proses pembelian dan mengulanginya pada selanjutnya. Pada studi kasus jurnal internasional, saya mengambil jurnal dengan judul Decision Making Process for Purchasing Organic Vegetable Product Through Electronic Commerce System and Multi-Channel Marketing, di mana penelitian tersebut itu dilakukan di Thailand dengan menggunakan metode analisis yaitu uji T independen dan juga ANOVA. Selanjutnya, proses keputusan konsumen dalam membeli sayur organik melalui perdagangan elektronik itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah penentuan masalah, kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Nah, hasil tersebut sesuai dengan jurnal nasional yang sebelumnya, di mana tahapan dalam melakukan pembelian, baik itu sayur hidroponik maupun beras, itu juga terdiri dari 5 tahapan. Jurnal internasional yang kedua yaitu berjudul Decision Making Process to Purchase Brown Rice at the Traditional Market. Nah, penelitian ini dilakukan di 3 pasar tradisional di Makassar, yaitu ada Pasar Daya, Pasar Penakukang, dan Pasar Terong.
Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen yang terjadi. Nah, konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan dalam pembelian beras merah itu terdiri dari 4 tahapan saja. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan. Nah, alasan atau motivasi konsumen dalam membeli beras merah di 3 pasar tradisional tersebut itu karena beras merah mengandung nutrisi yang bermanfaat. Nah, sedangkan manfaat yang paling diharapkan konsumen dalam membeli beras merah adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh, yaitu pemenuhan nutrisi. Tahap yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, setelah mengetahui apa yang mereka butuhkan, konsumen akan menggali lebih dalam mengenai informasi tentang beras merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan pencarian informasi dari pengalamannya sendiri dan juga pengalaman orang di sekitarnya. Tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, konsumen menyadari bahwa beras merah memiliki banyak kandungan, sehingga mempengaruhi pertimbangan mereka sebelum membeli beras merah. Dan tahap yang terakhir adalah keputusan pembelian. Nah, tujuan akhir dari tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif adalah untuk melakukan pembelian. Nah, sebagian besar konsumen memutuskan untuk membeli beras merah di 3 lokasi tersebut karena memang telah berencana untuk membeli sebelumnya.